Di lingkungan perumahan Taman Sari Indah, rumah-rumah berderet rapi dengan cat pastel yang nyaris seragam. Jalanan bersih, pepohonan rindang, dan suara burung di pagi hari jadi ciri khas kawasan itu. Dari luar, kehidupan tampak tenang dan ideal. Tapi seperti kata pepatah, tak semua yang tampak indah dari luar berarti indah juga bagian dalamnya. Di Blok D nomor 7, tinggal pasangan suami istri yaitu Rani dan Arman, bersama dua anak mereka, Naila dan Dito. Rani, 32 tahun, adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah. Rumah mereka selalu bersih, makanan selalu tersaji hangat, dan suami dan anak-anak rapi berangkat kerja dan sekolah. Tapi ada yang kosong dalam dirinya, kekosongan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arman, sang suami, adalah manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Ia pekerja keras, tipe suami yang bertanggung jawab. Tapi, tak pernah benar-benar hadir. Setiap pagi ia terburu-buru, setiap malam ia pulang larut, dan setiap akhir pekan hanya dihabiskan dengan tidur atau rapat daring. Rani tak pernah benar-benar menyalahkannya, sampai ia lelah dan ingin dimengerti sebagai ibu dan istri. Saat musim hujan tiba, rumah mereka mulai menunjukkan kerusakan-kerusakan kecil. Plafon bocor, cat mengelupas, dan pagar mulai berkarat. Arman yang sibuk, menyuruh Rani mencari tukang sendiri. Maka datanglah Seno, tukang bangunan yang direkomendasikan Bu Yuni, tetangga depan rumah. Seno berbeda dari bayangan Rani tentang tukang yang biasanya kumel dan berantakan. Ia muda, gagah, berotot karena pekerjaannya, dan di luar dugaan, ia juga ramah serta sopan. Pakaiannya pun bersih dan lumayan rapi saat datang bekerja. Saat pertama datang, ia menyapa ia dan Naila dengan senyuman hangat. Ia pun pernah membantu Dito mengangkat sepeda kecilnya yang jatuh dan memuji masakan Rani tanpa dibuat-buat. Hari-hari berjalan, renovasi masih berlangsung. Tapi yang berubah bukan hanya rumah, tapi perasaan Rabi. Seno datang hampir setiap hari. Kadang sendiri, kadang membawa satu atau dua teman kerja. Tapi yang selalu jadi fokus Rani, hanyalah dia. Rani mulai menyiapkan teh dan kudapan setiap pagi dan sore. Mereka mengobrol, mulai dari pekerjaan rumah hingga kehidupan pribadi. Seno bercerita tentang ibunya yang meninggal saat ia masih belia, tentang adik perempuannya yang kuliah di kota, dan tentang kesepian yang terasa tiap malam usai bekerja, karena sampai saat ini ia belum menikah. Rani mendengarkan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa didengarkan kembali dan mendapat teman bercerita. Di seberang rumah, Buati sering mengamati dari balik tirai tipis. Ia pensiunan guru yang terkenal cerewet dan peka. Sejak awal rumah Rani direnovasi, ia sudah memperhatikan ada yang berbeda dari interaksi Rani dan tukang bangunannya. Mereka terlihat semakin akrab dari hari ke hari. Sering banget ya tukangnya ke situ? Katanya suatu sore pada Bu Yuni, tetangga sebelah rumah Buati. Rumah segitu-segitu aja, renovasi kok sampai 3 minggu lebih? Tambahnya. Bu Yuni hanya tersenyum canggung. Tapi dalam hati, ia pun juga mulai bertanya-tanya. Sementara itu Naila, anak pertama Rani yang baru kelas 4 SD, mulai memperhatikan sesuatu yang tak biasa. Ia pernah melihat ibunya tertawa terlalu lama saat bicara dengan Seno. Pernah juga melihat Seno keluar dari dapur, lalu sesaat kemudian disusul ibunya, padahal ayahnya tak di rumah. Anak-anak memang belum mengerti sepenuhnya, tapi insting mereka tajam. "Mama, tadi Om Seno masuk ke kamar ya?" tanya Naila polos. Rani tertegun. Lalu dengan gugup ia berkata, "Enggak, sayang.
Cuma bantu mama angkat barang aja di depan kamar kok. Kamu salah lihat kali. Tapi Naila melihat kegugupan di mata ibunya. Hari berganti minggu. Suatu sore, ketika rumah sepi dan Seno sedang mengganti lampu kamar, segalanya memuncak. Rani yang awalnya hanya mengantar air minum, tak tahan menahan hasrat yang selama ini terkubur. Ciuman terjadi, lalu lebih dari itu, semuanya berlangsung cepat dan tergesa. Mereka tak tahu, di luar pagar, Buati sedang berjalan sore dan melihat bayangan dua orang dari jendela kamar. Tak jelas, tapi cukup membuat jantungnya berdegup kencang. Keesokan harinya, ia menyampaikan ke Bu Yuni dengan nada setengah bisik. Aku lihat ada yang aneh di rumah Rani kemarin. Arman harus tahu kalau ada yang gak beres, Bu. Seminggu kemudian, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia sudah menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. Isi pesan itu adalah, "Perhatikan istrimu. Tukang renovasi itu bukan cuma memperbaiki rumahmu." Arman merasa darahnya mendidih. Ia pulang tanpa kabar. Dan di sana, di ruang keluarga, ia melihat Seno duduk terlalu santai di sofa ruang tamu, sementara Rani duduk terlalu dekat. Apa ini? Suara Arman meledak seperti bom. Rani membeku. Seno bangkit, gugup, mencoba menjelaskan. Tapi amarah Arman tak bisa dibendung. Ia mengangkat kursi, melemparkannya ke tembok. Anak-anak yang terkejut dan takut langsung menangis dari lantai atas. Kau bawa laki-laki lain ke rumah ini? Di rumah kita, Rani? Tetangga berdatangan. Buati dan Bu Yuni berdiri di luar pagar, cemas tapi tak berani masuk. Seno mencoba kabur, tapi Arman menarik kerah bajunya. Mereka nyaris berkelahi sebelum akhirnya Seno lolos dan lari. Dia dibiarkan pergi oleh Arman. Rani hanya bisa terduduk, wajahnya pucat, matanya basah. Malu, sedih, menyesal semua bercampur menjadi satu. Rumah itu sunyi. Bahkan suara jam dinding terasa menyakitkan. Arman pindah ke apartemen tidak lama setelah kejadian itu, hanya sesekali datang menengok anak-anak. Rani tak bisa berkata apa-apa saat Naila menangis diam-diam setiap malam. Merindukan ayahnya. Kenapa papa nggak pulang lagi? Tanya Dito. Rani hanya memeluk mereka erat, tanpa jawaban. Buati, meski merasa benar, diam-diam menyesal. Ia tak menyangka bahwa satu gosip yang terkonfirmasi bisa menghancurkan satu keluarga. Sementara itu, Rani masih hidup di rumah itu. Rumah yang ia bangun dan ia hancurkan sendiri. Seno tak pernah terlihat lagi. Katanya pindah kota. Arman masih belum menggugat cerai, tapi hubungan mereka nyaris tak tersisa. Renovasi rumah memang selesai. Tapi tidak dengan luka di hati Arman, Rani, dan anak-anaknya. Karena dinding yang telah runtuh, tak mudah untuk memperbaikinya lagi. Dan Rani hanya bisa memandangi sisa-sisa cat baru di temboknya, sambil berbisik dalam hati, kalau bisa kuputar waktu, aku lebih memilih hidup di rumah yang bocor, daripada rumah indah tapi dengan hati yang hancur. Ya, Rani hancur karena tangannya sendiri.